Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Endra. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai fluidostatis yang pertama, yaitu tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Tujuan pembelajaran dari modul 1 ini adalah pertama, memahami tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Kedua, menyelesaikan masalah fisika terkait tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Ketiga, mengambil kesimpulan dari penyelesaian masalah fisika terkait tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua, yakni fluida tak bergerak disebut hidrostatis dan fluida bergerak disebut hidrodinamis. Nah, ini ada gambar contoh di mana fluida berupa cairan infus yang diberikan kepada pasien. Tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Secara matematik, tekanan itu disimbolkan dengan P, ini adalah singkatan dari pressure, itu sama dengan F, force, itu gaya, dibagi dengan luas permukaan, di mana satuan tekanan adalah Pascal atau Newton per meter persegi, gaya itu Newton, dan A luas permukaan, satuannya meter persegi. Berikut adalah beberapa satuan tekanan yang biasa digunakan, di mana untuk sistem internasional itu digunakan satuan Pascal seperti disampaikan sebelumnya, di mana misalnya untuk tekanan atmosfer itu sebesar kira-kira 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, satuan Pascal ini banyak dipakai untuk fisika dan kimia. Satuan lain dari tekanan yang bisa digunakan adalah satuan atmosfer, di mana diketahui bahwa tekanan udara itu sebesar 1 atmosfer. Ini digunakan biasanya juga dalam kimia ya. Bisa juga digunakan menggunakan satuan milimeter hydrogium atau milimeter dari air raksa. Yaitu di mana tekanan udara sebesar 760 mm hydrogium. Ini banyak juga dipakai satuan ini pada kimia, medicine ya, kesehatan ya, dan biologi. Ada juga dipakai satuan torr atau torricelli singkatannya, di mana tekanan udara sebesar 760 torr ya. Ini juga dipakai satuan ini dalam bidang kimia. Ada juga dipakai misalnya kalau kita mengisi tekanan ban ya, baik ban mobil maupun ban motor itu gunakan PSI ya, PSI ya. Itu singkatan dari pound per square inch ya, di mana kita tahu bahwa tekanan udara itu sebesar 14,7 PSI. Nah, ini banyak dipakai satuan PSI ini dalam bidang engineering atau bidang teknik ya. Dan juga dipakai satuan bar. Itu tekanan udara sekitar 1,01325 bar. Nah, ini satuan ini banyak dipakai pada bidang meteorologi, juga kadang dipakai dalam kimia dan fisika. Nah, ini adalah potret dari Blaise Pascal yang namanya dipakai sebagai satuan internasional untuk tekanan. Dan apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair. Dalam hal ini adalah zat cair yang diam ya, baik pada dinding maupun dasar wadah. Nah, secara matematik, tekanan hidrostatis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi misalnya kita mau tahu berapa tekanan di dasar dari wadah ini, maka tekanan total adalah tekanan P0. P0 adalah tekanan dari udara, karena udara itu menekan wadah ini juga, tapi ditambah dengan ada di sini rho GH, di mana rho ini adalah massa jenis zat cair, ini satuan ya, kilogram per meter kubik, percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan kedalaman suatu posisi dari permukaan air. Jadi kalau kita mau cari tekanan hidrostatis di dasar ini, maka kedalaman airnya adalah diukur dari permukaan, yaitu setinggi H. Contoh tekanan hidrostatis, misal seorang penyelam pada kedalaman 3 meter, di mana massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Diketahui juga konstanta gravitasi itu sebesar 10 Newton per kilogram, atau juga bisa ditulis 10 meter per second kuadrat ya. Nah, ditanya berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut, maka kita hitung tekanan hidrostatis akibat air tersebut adalah P pada kedalaman H, yaitu rho dari F ini adalah fluida maksudnya, dalam hal ini air, dikali G dikali H. Kita tulis yang diketahui bahwa massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, gravitasi tadi 10 meter per second kuadrat, di mana kedalamannya 3 meter ya. Kita hitung maka dapat 30.000 Pascal atau 30.000 kilopascal. Ini adalah tekanan akibat air ya, atau tekanan hidrostatik. Kalau tekanan total tentu ditambah lagi dengan tekanan udara. Tapi di sini tanyanya hanya tekanan hidrostatis oleh air tersebut ya. Nah, di sini ada hukum pokok hidrostatika,
di mana berbunyi bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatiknya akan sama. Misal dari gambar ini kan di sebelah kiri titik A dengan titik B ini kan pada kedalaman atau pada level yang sama gitu ya. Maka nanti tekanan hidrostatik di titik A itu akibat cairan, katakan di sini warna kuning atau orange ini ya. Sedangkan titik B ini akibat cairan warna biru. Maka mereka akan punya tekanan hidrostatik yang sama di titik A maupun di titik B. Karena mereka pada level atau kedalaman yang sama. Nah, hukum pokok hidrostatik itu bisa juga disebut juga hukum Pascal ya. Jadi hukum Pascal ini mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi misalnya ini di sebelah kiri ada suatu penampang ya A1 diberikan gaya F1, maka akan mendapat tekanan sebesar P1 yaitu F1 dibagi A1. Di kanan maka tekanan yang dialami oleh cairan di kiri itu akan diteruskan ke kanan ya. Jadi nanti cairan di kanan akan menekan ke atas ya sebesar P2 yang besarnya F2 per A2. Maka menurut hukum Pascal, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana P1 tekanan di sebelah kiri tadi, P2 tekanan di sebelah kanan, F1 gaya yang diberikan di sebelah kiri, penampang yang kiri, F2 gaya yang diberikan oleh fluida pada penampang sebelah kanan, A1 luas penampang sebelah kiri, dan A2 luas penampang yang sebelah kanan. Nah, jadi hukum Pascal ini dimanfaatkan ya, misalnya untuk pengangkat mobil. Jadi artinya dengan mobil yang massanya atau beratnya besar itu, bisa diangkat hanya dengan memberikan gaya yang lebih kecil ya, seperti contoh berikut. Nah ini contoh ya. Misal sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Nah, udara di sini digunakan udara ya, tekanan tinggi itu menekan pistol kecil berjari-jari 5 cm. Jadi yang sebelah kiri ini 5 cm ya. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan dalam sistem ini itu diteruskan ke piston besar yang jari-jari 15 cm. Ya. Di sini tanya berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi tadi untuk mengangkat mobil yang beratnya sebesar 13.300. Jadi tanya adalah gaya yang harus diberikan di sebelah kiri agar mobil ini yang beratnya 13.300 dapat terangkat gitu ya. Kita gunakan hukum Pascal ya pembahasannya. Jadi hukum Pascal mengatakan F2 dibagi A2 sama dengan F1 dibagi A1. Di sini kita mau mencari F1 ya. Jadi dengan menggunakan persamaan hukum Pascal tadi, maka dapat F1 sama dengan A1 dibagi A2 dikali F2. Kita masukkan A1 adalah luas penampang yang sebelah kiri, karena kita asumsi ini luasnya berbentuk lingkaran, maka kita masukkan rumus ya, lingkaran itu kan pi kali r kuadrat, di mana jari-jari sebelah kiri adalah 5 cm, atau kalau kita rubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian juga penampang yang sebelah kanan, luas penampangnya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali jari-jari, ya dalam hal ini jari-jari 15 cm, atau 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya. Kemudian dikali F2. F2 adalah gaya yang dibutuhkan untuk angkat mobil. Ya, artinya adalah dibutuhkan gaya sebesar berat mobil itu sendiri ya. Maka kita masukkan berat mobilnya 13.300. Maka nanti dapat F1-nya kita hitung ya. Pi-nya kecoret sehingga dapat 25 dibagi 225. Jika kita hitung akan mendapatkan gaya yang dibutuhkan adalah 1.480 Newton. Terlihat ya. Jadi untuk mengangkat berat mobil yang sebesar 13.300 hanya dibutuhkan gaya 1480. Ya, ini adalah salah satu contoh dari pemakaian hukum Pascal ya. Kemudian pengukuran tekanan gas atau udara. Tekanan hidrostatis itu diakibatkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada zat cair tersebut. Sedangkan tekanan gas atau udara timbul akibat tumbukan antara partikel gas dengan dinding atau wadahnya ya, dengan dinding wadahnya. Nah, salah satu aplikasi tekanan hidrostatis adalah penggunaan barometer. Jadi barometer itu alat untuk mengukur tekanan udara luar. Jadi kita pengen tahu nih berapa tekanan udara yang ada saat ini. Itu bisa digunakan alat seperti yang di gambar ini. Maka nanti udara ini akan menekan cairan di titik A. Maka tekanan ini akan diteruskan sehingga nanti cairan yang ada dalam tabung ini akan naik ya. Katakan naik setinggi H. Nah, berdasarkan hukum tadi ya, hukum hidrostatika mengatakan nanti karena A dan B ini pada level yang sama di permukaan wadah ini ya, maka nanti tekanan A sama dengan tekanan B. Dengan kata lain, tekanan di A ini kan tekanan udara. Tekanan B ini kan karena ini berisi cairan dan udaranya nggak ada ya, vakum, berarti artinya tekanan yang ada di B ini hanya dari tekanan hidrostatik. Dengan kata lain, maka tekanan di A sama dengan B artinya tekanan udara sama dengan rho GH. Nah, jadi dengan mengetahui tinggi cairan ini, kita bisa menghitung tekanan udara pada saat itu ya. Sehingga
dibuktikan ya bahwa untuk di permukaan laut kira-kira itu, tekanan hidrostatiknya itu ya, dan sama dengan tekanan udara adalah akan membuat air ini naik sebesar 76 sentimeter. Karena bahannya digunakan air raksa, maka disebut sentimeter hydragium ya. Nah, ini kalau kita hitung dengan rumus Rho GH, kita masukkan air raksa itu punya massa jenis 13.600, gravitasi sekitar 9,8, dan karena dia naik 76 cm, kita rubah ke meter 0,76. Dengan demikian kita bisa hitung tekanan udara dalam Pascal itu sekitar 1,0110⁵ Pascal ya. Dari sinilah orang bisa atau kita bisa dapat mengetahui berapa tekanan udara yang ada di kita akibat atmosfer. Kemudian ada namanya prinsip Archimedes. Prinsip atau hukum Archimedes mengatakan gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ketika katakan suatu benda volumenya tercelup atau berada dalam air sebesar VBF, ya, jadi VBF ini volume benda yang ada dalam air, maka benda ini akan dapat gaya angkat sebesar massa jenis fluida itu dikali volume benda yang ada tercelup dalam air dikali gravitasi. Artinya makin banyak volume benda yang masuk dalam air atau suatu cairan ya, tidak harus air, fluida itu bisa air raksa, bisa juga udara ya, maka makin besar pula gaya angkatnya. Ya, ini adalah potret dari Archimedes, seorang yang mengemukakan prinsip gaya angkat tersebut. Nah, ketika benda berada dalam suatu cairan, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama ada istilah terapung. Terapung ini artinya hanya sebagian benda yang masuk ke dalam air ya. Jadi sebagian lain berada di luar permukaan air. Nah, ini mengungkapkan bahwa artinya gaya angkat yang dibutuhkan untuk mengimbangi berat itu tidak perlu semua benda masuk. Jadi sebagian benda masuk pun cukup untuk menghasilkan gaya angkat yang mengimbangi berat benda. Dengan kata lain, ini bisa dibuktikan dengan hukum Archimedes bahwa agar benda terapung, maka massa jenis dari cairan ini harus lebih besar daripada massa jenis benda. Ya, misalnya benda yang terapung, misalnya kayu gitu ya. Kenapa dia bisa terapung? Karena massa jenis kayu kurang ya daripada air, atau sebaliknya air lebih besar daripada massa jenis kayu. Ada juga yang melayang. Melayang itu artinya seluruh benda itu masuk dalam air, tapi dia nggak sampai dasar ya, nggak sampai tenggelam ke dasar. Artinya dia butuh seluruh permukaan benda masuk dalam air untuk mengimbangi beratnya. Nah, ini bisa kita simpulkan dari hukum Archimedes, maka massa jenis cairan akan sama dengan massa jenis dari benda. Sedangkan kalau tenggelam, itu artinya benar-benar benda itu jatuh ke dasar dari wadah ini ya. Itu menunjukkan bahwa gaya angkat ini tidak cukup untuk menahan gaya berat, sehingga dia harus masuk ke dalam dasar agar ada gaya normal yang mengimbangi ya. Dengan hukum Archimedes bisa dibuktikan bahwa benda akan tenggelam jika massa jenis cairan kurang daripada massa jenis benda, atau sebaliknya ya, massa jenis benda melebihi massa jenis cairan. Misalnya besi gitu ya. Kenapa tenggelam? Karena massa jenis besi lebih besar daripada air gitu ya. Ini adalah kira-kira kondisi yang akan dialami benda ketika masuk ke dalam cairan gitu ya. Berikut adalah contoh soal mengenai prinsip Archimedes. Misal sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton. Sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah massa jenis benda tersebut. Jadi di sini kita ketahui ya, massa jenis udara, berat di udara. Berat di udara itu artinya berat akibat gravitasi saja ya. Nah, kenapa di air ini beratnya berkurang 400 Newton? Karena adanya gaya angkat Archimedes tadi. Ya, jadi kita bisa hitung gaya angkat itu sama dengan berat di udara dikurang berat ketika ada dalam air ya, yaitu 500 dikurang 400 itu sebesar 100 Newton. Nah, inilah gaya angkatnya ya. Nah, gaya angkat 100 Newton ini berasal dari rumus hukum Archimedes, yaitu massa jenis benda Rho F dikali G dikali volume benda. Di sini kita masukkan massa jenis fluida di sini adalah massa jenis air, yaitu 1000, gravitasi 10 dikali volume benda. Maka kita bisa dapatkan volume benda sama dengan 0,01 meter kubik. Nah, di sini ditanya adalah massa jenis benda. Berarti kita butuhkan massa benda dulu ya. Massa benda itu adalah berat benda di udara dibagi gravitasi. Di udara kan tadi 500, gravitasinya 10, sehingga sebesar 50 kg. Nah, ketika kita sudah tahu massa benda, maka kita dapatkan massa jenis benda, yaitu massa benda dibagi volume benda. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa sebenarnya volume benda yang di atas ini adalah volume benda yang dalam air.
Tapi karena di sini dikatakan dicelupkan seluruhnya, ya artinya volume benda dalam air ya sama dengan volume benda itu sendiri ya. Sehingga kita bisa pakai angka 0,01 ini ke dalam rumus massa jenis benda, yaitu massa benda dibagi volume benda, massa benda tadi 50 kilo, dibagi 0,01, maka kita dapatkan massa jenis bendanya 5.000 kg per meter kubik. Nah, di sini dapat kita simpulkan karena massa jenis benda itu 5.000, sedangkan massa jenis airnya 1.000, maka kondisi benda ini adalah tenggelam ya. Jadi benda ini akan jatuh tenggelam sampai ke dasar dari air itu berada gitu ya. Kesimpulan dari modul pertama ini adalah sebagai berikut. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak, hidrostatis, dan fluida bergerak, hidrodinamis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair, baik pada dinding maupun dasar wadah. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika benda padat tercelup dalam suatu cairan, maka ada 3 kemungkinan terjadi, yaitu mengapung, ya, ketika massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan, melayang ketika massa jenisnya sama, atau tenggelam ketika massa jenis benda lebih dari massa jenis cairan di mana dia berada. Baik rekan-rekan, demikian pembahasan mengenai fluida statis 1, tekanan hidrostatis dan prinsip Archimedes. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.